Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Hari ini hari Senin ketemu lagi dengan Miss Olin. Kita akan cerita tema, yaitu temanya binatang dengan subtema serangga. Kita akan mengenal jenis. Yang pertama adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ciri-cirinya punya sayap yang transparan. Kupu-kupu punya kaki 3. Kupu-kupu suka makanan cair seperti serbuk bunga, buah yang busuk, dan makan garam. Kupu-kupu dapat bermetamorfosis atau berubah. Dari apa, Miss? Dari telur menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Selanjutnya jenis serangga kepik. Kepik ciri-cirinya bentuknya seperti bola. Tubuhnya bergaris dan berbintik-bintik hitam. Mulutnya seperti jarum. Makanan kepik adalah kutu daun. Nah, ini adalah kumbang, jenis serangga. Kumbang memiliki ciri-ciri sayapnya keras dan mengkilap. Kumbang juga punya antena. Kumbang bisa terbang. Ada yang unik dari kumbang anak-anak, yaitu kumbang memiliki bakat. Bakatnya apa? Kalau kita biasanya punya bakat menyanyi, menari. Nah, kalau kumbang bakatnya yaitu berakting atau bermain peran. Nah, bakat yang dimiliki oleh kumbang yaitu berakting. Jika hewan pemangsa atau yang akan memangsa kumbang datang atau mendekat, kumbang akan pura-pura mati ya. Nanti ketika hewan pemangsanya pergi, dia akan hidup kembali. Nah, ini adalah lalat. Lalat ciri-cirinya yaitu punya kaki. Nah, lalat juga tubuhnya kecil, lalat punya sayap, dan lalat juga punya antena. Nah, anak-anak, lalat berkembang biaknya yaitu dengan bertelur. Nah, tapi hati-hati anak-anak. Lalat ini kadang menyebabkan penyakit, yaitu penyakit apa? Penyakit diare, sakit perut. Kenapa, Miss? Karena dia suka hinggap di sisa-sisa makanan, bahkan di bangkainya hewan yang sudah mati. Seperti apa? Misalnya bangkai tikus, terus misalnya bangkai binatang-binatang yang lain yang sudah mati, lalat akan hinggap. Itulah kenapa lalat suka menyebabkan penyakit sakit perut atau diare. Ini adalah jenis serangga, namanya lebah. Lebah ciri-cirinya punya sengat pada ekornya. Lebah juga mempunyai antena. Dan lebah ini suka hidup berkoloni atau hidup beramai-ramai. Biasanya lebah mempunyai sarang. Hati-hati ya, kalau kamu kena sarangnya lebah, dia akan mengejarmu. Nah, lebah ini dapat menghasilkan madu. Wah, ini salah satu jenis serangga yang Miss Olin suka karena memiliki sifat pekerja keras dan suka bergotong royong ya. Semut adalah serangga sosial dengan koloni. Nah, mereka ini suka bersosialisasi ketika bertemu dengan temannya. Coba kalau ada semut di rumah anak-anak, diamati apa yang akan dilakukan semut ketika dia bertemu dengan temannya. Nah, semut juga hidup berkoloni. Sama seperti lebah, mereka hidup beramai-ramai. Semut punya 4 pasang kaki, tapi semut tidak punya telinga. Nah, anak-anak, semut itu tidak punya maksud Miss Olin punya indera penglihatan atau matanya tidak terlalu baik dalam melihat ya. Jadi dia tidak dapat melihat dengan baik, namun dia punya antena. Nah, antenanya itu membantu semut untuk melihat atau membantu semut untuk mencium bau. Nah, ini adalah belalang. Belalang punya 2 pasang antena. Belalang juga punya sayap. Belalang punya mulut untuk mengunyah dan menggigit. Belalang cara berkembang biaknya bertelur. Warna badan belalang ada yang hijau dan kadang-kadang ada yang agak kecoklatan. Ini adalah capung. Capung punya mata yang besar.
Capung punya 2 sayap. Ekornya juga tegak panjang. Capung kakinya ada 3 pasang dan capung memiliki kepala yang agak besar. Nah, yang ini jenis serangga namanya kumbang tanduk. Kumbang tanduk ciri-cirinya warnanya coklat gelap. Kumbang tanduk punya 2 pasang sayap. Kumbang tanduk punya 6 kaki dan juga mata serta punya antena. Serta ada mulutnya juga. Kumbang tanduk ciri-ciri yang paling khas yaitu memiliki sepasang tanduk besar dan cangkangnya ini keras anak-anak. Nah, ini adalah laba-laba. Laba-laba suka membuat jaring untuk tempat tinggalnya. Laba-laba mulutnya bentuknya seperti penghisap. Jadi laba-laba itu tidak punya gigi ya. Nah, ada beberapa jenis laba-laba yang memiliki bisa yang berbahaya bagi kita. Ini adalah jenis serangga cacing. Cacing ciri-cirinya tubuhnya lunak. Nah, cacing juga bergerak dengan ototnya. Cacing tidak punya mata, namun cacing punya indera penciuman dan peraba. Kalau indera penciuman kita yaitu hidung, kalau indera peraba kita yaitu kulit. Jadi cacing juga punya indera penciuman dan indera peraba. Cacing bernapasnya dengan apa? Kalau kita dengan paru-paru, kalau cacing dia bernapas dengan kulitnya. Nah, anak-anak, ini adalah nyamuk. Nyamuk adalah jenis serangga penghisap darah. Tubuhnya langsing ciri-cirinya. Dia punya 6 kaki, kakinya panjang, punya 2 sayap yang bersisik dan nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Ini adalah ngengat. Ngengat ciri-cirinya dia punya antena. Antenanya bersirip. Kadang ngengat ini suka makan baju dan selimut. Dan ngengat ini warnanya kurang cerah anak-anak. Bedanya dengan kupu-kupu, ngengat suka terbang di malam hari. Nah, yang ini adalah ulat bulu. Ulat bulu ciri-cirinya yaitu memiliki bulu. Perutnya agak lunak dan dia juga kecil. Ulat bulu jalannya sedikit lambat. Nah, ini adalah hewan kunang-kunang, jenis serangga kunang-kunang. Kunang-kunang punya ciri-ciri yang unik, yaitu punya cahaya pada tubuhnya. Jadi tubuhnya kunang-kunang, lebih tepatnya di belakangnya, di ekornya, bukan ekor sih, di belakangnya pantatnya, dia itu punya cahaya. Namun kunang-kunang juga dapat mengeluarkan racun anak-anak. Ini jenis serangga, namanya adalah undur-undur. Kenapa disebut undur-undur? Karena dia punya kebiasaan berjalan mundur. Makanya dia dibilang undur-undur. Nah, anak-anak, undur-undur suka makan semut. Dan undur-undur tinggal di dalam sarang bentuknya corong. Ini jenis serangga namanya kalajengking. Ciri-ciri kalajengking yaitu dia berkaki 6. Sengatnya yang di ekornya itu sangat beracun anak-anak. Hati-hati ya kalau kamu melihat kalajengking, jangan didekati terlalu dekat, karena kalau kamu kena sengatnya, di ujung sengatnya itu ada racun yang dapat membuat kita sakit. Nah, kalajengking juga punya sepasang capit di depan. Kalajengking tubuhnya agak panjang. Ini adalah lipan. Lipan ciri-cirinya punya sepasang antena di depan. Lipan memiliki mata sederhana. Dan ciri-ciri dari lipan yaitu kakinya banyak.
Nah, anak-anak, ini adalah luwing. Luwing memiliki ciri-ciri kakinya ada 1000 ya. Kadang orang-orang ada yang bilang ini namanya kaki 1000 ya. Dia berkembang biak dengan bertelur. Luwing juga memiliki sepasang antena kecil di kepalanya. Luwing ini ternyata bagus loh untuk menyuburkan tanah ketika kita menanam tanaman. Jadi para yang bekerja di kebun biasanya suka dengan luwing. Kenapa, Miss? Karena luwing itu membantu orang yang sedang bercocok tanam menyuburkan tanamannya. Jadi kalau ada luwing di dalam tanah jangan diambil ya sayang. Nah, itu dapat menyuburkan tanahnya untuk menanam suatu tanaman di tanah itu. Nah, yang ini adalah rayap. Wah, Miss Olin kadang nih, bukan kadang ya, baru kali ini Miss Olin lihat rayap. Anak-anak sudah pernah lihat belum? Iya, rayap ini suka hidup berkoloni atau beramai-ramai, sama seperti tadi lebah dan juga semut. Mereka suka hidup beramai-ramai. Nah, rayap sangat suka tempat yang gelap. Rayap tidak suka cahaya, jadi kalau ada cahaya biasanya dia akan cepat-cepat bersembunyi mencari tempat yang gelap. Nah, kalau rayap ini bedanya dia suka makan kayu. Jadi kalau misalnya di rumah anak-anak, misalnya lemarinya tiba-tiba keropos, nah hati-hati, mungkin saja ada rayap di dalam lemari kalian atau di tempat-tempat yang agak lembab karena rayap ini suka tempat yang lembab. Nah anak-anak, itu tadi adalah cerita tema kita, tema binatang, subtemanya jenis-jenis serangga. Yuk kita sayangi binatang di sekitar kita. Tapi ingat, kita tidak boleh pelihara lalat ya, karena lalat itu membawa penyakit. Oke anak-anak, selesai sudah cerita tema kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan cerita tema yang baru. Bye-bye.